Angin sore itu terasa hangat di kulit Nadira. Ia menyandarkan kepalanya sejenak di kursi kemudi yang terbungkus kulit mahal, membiarkan mesin mobilnya tetap menyala dalam dengungan yang halus dan nyaris tak terdengar. Pendingin udara bekerja tanpa suara, menciptakan kepompong kenyamanan yang memisahkannya dari hiruk-pikuk jalanan di luar sana. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan penting dengan klien dari luar negeri. Kesepakatan bernilai miliaran rupiah berhasil ia kantongi, menambah satu lagi pilar kokoh bagi kerajaan bisnis yang ia bangun dari nol. Butik dan kafe miliknya kini menjadi buah bibir, tempat di mana kalangan atas berkumpul, memamerkan status sekaligus menikmati kualitas yang ia tawarkan. Nadira melirik pantulan dirinya di cermin spion. Seorang perempuan berusia awal 30-an dengan sorot mata yang tajam dan tenang. Riasan wajahnya sempurna, tidak luntur sedikitpun meski telah melewati hari yang panjang. Blazer berwarna gading yang ia kenakan jatuh dengan pas di bahunya, sebuah penegasan tanpa kata akan posisi dan seleranya. Ia tersenyum tipis. Ini adalah dirinya yang sekarang. Bukan lagi perempuan naif yang menangis semalaman karena ucapan tajam seorang suami, bukan lagi perempuan yang merasa dunianya runtuhannya karena ditinggalkan. Ia telah membangun dunianya sendiri, sebuah dunia yang jauh lebih megah, lebih berkilau, dan yang terpenting, sepenuhnya miliknya. Taman kota di hadapannya tampak ramai seperti biasa. Keluarga kecil menggelar tikar di atas rumput, anak-anak berlarian mengejar balon, dan beberapa pasangan muda duduk di bangku taman, berbagi tawa dan cerita. Dulu, ia dan Reno sering kesini. Dulu, saat semuanya masih terasa mungkin, saat janji-janji Reno masih terdengar manis di telinganya. Mereka akan membeli es krim murah dari pedagang keliling dan duduk di bawah pohon rindang, membicarakan masa depan. Reno, dengan segala ambisi dan kesombongannya, akan merangkai mimpi tentang rumah besar dan mobil mewah, sementara Nadira hanya akan mengangguk, percaya bahwa bersama Reno, semua itu bisa terwujud. Betapa bodohnya dia saat itu. Kenangan itu datang tanpa diundang, sebuah film usang yang diputar di benaknya. Ia ingat dengan jelas kata-kata Reno saat pertengkaran terakhir mereka. Tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa, Nadira. Kamu hanya akan jadi perempuan biasa yang tidak punya apa-apa. Kata-kata itu, diucapkan dengan nada merendahkan, menjadi cambuk yang melecutnya hingga sejauh ini. Ia tidak membencinya, tidak lagi. Rasa benci hanya akan menguras energinya. Ia hanya merasa geli. Betapa salahnya prediksi lelaki itu. Ia mematikan mesin mobilnya dan memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak, mencari udara segar yang sesungguhnya. Ia butuh jeda dari aroma parfum mahal dan ruang berpendingin udara. Ia ingin merasakan lagi tanah di bawah kakinya, meski terhalang oleh sol sepatu hak tingginya yang berharga jutaan. Ia melangkah keluar dari mobil, gerakannya anggun dan terukur. Tas tangan bermerek yang ia sandang di lengannya seolah menjadi perisai tak terlihat. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya, sebuah pemandangan yang sudah biasa ia terima. Perempuan sukses selalu menarik perhatian, entah itu kekaguman atau iri dengki. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah taman. Aroma rumput yang baru dipotong bercampur dengan wangi manis dari pedagang kembang gula. Suara tawa anak-anak terdengar seperti musik latar yang ceria. Ia merasa damai. Disinilah ironinya. Di tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit, ia justru menemukan ketenangan. Ini adalah bukti bahwa ia telah menang. Ia telah berhasil merebut kembali tempat-tempat yang pernah dirusak oleh masa lalunya, dan mengubahnya menjadi miliknya seutuhnya. Pandangannya berkeliling, menyapu setiap sudut taman dengan tatapan santai. Lalu, matanya berhenti pada satu titik. Di dekat area bermain anak-anak, di bawah cahaya lampu taman yang mulai temaram, berdiri sebuah gerobak sederhana. Dari kepulan asap tipis yang membubung, ia tahu itu adalah gerobak martabak. Pemandangan yang sangat umum di setiap sudut kota. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang terasa janggal. Ia menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Ada dua orang di balik gerobak itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka bekerja sama. Si laki-laki menuang adonan ke dalam loyang besar, sementara si perempuan menyiapkan kertas pembungkus dan kantong plastik. Gerakan mereka tampak kaku, tidak seirama. Si laki-laki itu postur tubuhnya, cara ia menggerakkan bahunya, terasa begitu akrab. Jantung Nadira mulai berdetak sedikit lebih cepat. Tidak mungkin.
Itu hanya kebetulan. Di kota sebesar ini, ada ribuan orang yang mungkin memiliki postur tubuh yang sama. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan langkah, tetapi kakinya seolah terpaku di tempat. Rasa penasaran yang dingin merayap di dalam dirinya. Ia harus memastikannya. Ia mengambil jalan memutar, berpura-pura sedang menikmati pemandangan taman sambil perlahan mendekati gerobak itu dari sisi yang berbeda. Semakin dekat, detak jantungnya semakin kencang, berdentum di telinganya seperti genderang perang. Siluet itu semakin jelas. Rambut laki-laki itu sedikit gondrong dan tampak berminyak. Kemeja flanel yang ia kenakan warnanya sudah pudar, dan lengannya digulung hingga ke siku. Di sampingnya, perempuan itu mengenakan daster sederhana dengan celemek yang kotor oleh noda adonan. Wajahnya tampak lelah dan muram. Dan kemudian, laki-laki itu menoleh sejenak untuk mengambil sesuatu, dan cahaya lampu taman menyinari wajahnya dengan sempurna. Dunia Nadira seolah berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak ada keraguan lagi. Laki-laki itu adalah Reno, mantan suaminya. Dan perempuan di sampingnya adalah Winda, perempuan yang menjadi alasan hancurnya rumah tangga mereka. Gelombang emosi yang rumit menghantam Nadira. Ada keterkejutan, tentu saja. Ada sisa-sisa rasa sakit dari luka lama yang seolah terkoyak kembali. Tapi yang paling dominan, yang paling kuat, adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan terasa seperti sebuah kemenangan yang kejam. Reno, lelaki yang dulu selalu membanggakan posisi manajernya, yang selalu mengeluh tentang betapa kecilnya gaji Nadira saat itu, yang meninggalkannya demi Winda yang ia anggap lebih bisa mengimbangi gaya hidupnya, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang penjual martabak gerobak. Ironi ini begitu sempurna, begitu puitis, hingga Nadira nyaris tertawa terbahak-bahak di sana. Semua rasa damai yang ia rasakan beberapa saat yang lalu menguap begitu saja, berganti dengan gejolak api yang membara. Api dari amarah yang terpendam, dari harga diri yang pernah diinjak-injak, dan dari sebuah hasrat yang baru saja lahir, hasrat untuk memberi pelajaran. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan bersembunyi. Ia akan mendatangi mereka. Ia akan menunjukkan pada Reno apa yang telah ia buang, dan ia akan melakukannya dengan cara yang paling elegan sekaligus paling menyakitkan. Nadira menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia membenarkan letak blazernya, mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Ekspresi wajahnya berubah menjadi topeng ketenangan yang dingin dan angkuh. Ia memutar langkahnya, bukan lagi untuk berjalan santai, tetapi untuk sebuah tujuan. Kakinya yang beralas sepatu mahal itu melangkah mantap di atas jalan setapak. Setiap ketukan hak sepatunya di atas paving block terdengar, seperti hitungan mundur menuju sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Senja di taman kota itu, yang tadinya terasa damai, kini telah berubah menjadi panggung sandiwara. Termanis dalam hidupnya. Dan ia adalah bintang utamanya. Setiap langkah yang diambil Nadira menuju gerobak itu, terasa seperti sebuah gerakan dalam permainan catur. Terukur, penuh perhitungan, dan bertujuan untuk mematikan lawan. Ia bisa merasakan tatapan beberapa orang yang memperhatikannya. Seorang perempuan dengan penampilan mencolok yang berjalan lurus ke arah gerobak martabak sederhana jelas, merupakan sebuah anomali. Tapi ia tidak peduli. Audiensnya malam ini hanya dua orang, Reno dan Winda. Jarak mereka tinggal beberapa meter. Kini Nadira bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Gerobak itu tampak tua, catnya di beberapa bagian sudah mengelupas. Lampu bohlam kuning yang menggantung di atasnya hanya mampu menerangi area kecil di sekitarnya, meninggalkan sisanya dalam bayang-bayang. Ia bisa melihat wajah Reno yang berkeringat, dahinya berkerut karena konsentrasi saat ia meratakan adonan di atas loyang panas. Ia juga bisa melihat wajah Winda yang masam saat melayani seorang pembeli. Tidak ada lagi kilau di mata Winda. Kilau kemenangan yang dulu selalu ia tunjukkan setiap kali mereka tak sengaja bertemu setelah perceraian. Yang ada hanya kelelahan dan ketidakpuasan. Pembeli sebelum Nadira pergi. Kini hanya mereka bertiga di sana. Reno masih menunduk, sibuk dengan pekerjaannya. Windalah yang pertama kali menyadari kehadiran Nadira. Matanya yang sedang menghitung uang kembalian perlahan terangkat, dan kemudian terpaku. Nadira melihat dengan jelas perubahan di wajah Winda. Pertama, kebingungan. Lalu, keraguan. Dan akhirnya,
keterkejutan total saat pengenalan itu datang. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya memindai Nadira dari atas ke bawah, dari ujung sepatu stiletonya yang berkilau, blazer elegannya, tas bermereknya, hingga tatanan rambutnya yang rapi. Tatapan itu adalah campuran dari rasa tidak percaya, iri, dan sedikit ketakutan. Winda menyikut lengan Reno dengan gugup. "Mas," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Reno, yang merasa terganggu, mengangkat kepalanya dengan gerutuan. "Apa sih?" tanyanya ketus. Dan saat itulah matanya bertemu dengan mata Nadira. Waktu seolah melambat. Nadira bisa melihat segalanya. Bagaimana warna wajah Reno berubah dari lelah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Bagaimana matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang sama seperti Winda, tetapi dengan tambahan lapisan emosi yang lebih dalam, malu. Rasa malu yang begitu kentara, hingga membuat bahunya yang tadi tegak kini sedikit merosot. Spatula yang ada di tangannya nyaris terlepas. Dunianya yang sudah sempit di balik gerobak itu seolah menyusut lebih kecil lagi, mencekiknya. Nadira membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik, menikmatinya seperti anggur paling mahal. Ia membiarkan mereka berdua tersiksa dalam keterkejutan dan rasa canggung mereka. Ia adalah sutradaranya, dan ini adalah adegan yang telah ia tunggu-tunggu tanpa pernah ia sadari. Akhirnya, dengan suara yang ia atur sedemikian rupa agar terdengar santai dan sedikit acuh tak acuh, ia memecah keheningan. "Martabak spesialnya 1. Hanya itu. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Hanya sebuah pesanan." Sebuah kalimat yang menempatkan mereka kembali pada posisi mereka saat ini. Ia sebagai pelanggan, dan mereka sebagai penjual. Reno tampak tergagap, seolah kehilangan kemampuan bicaranya. Ia hanya bisa menatap Nadira, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Winda, dengan sedikit lebih banyak penguasaan diri, menjawab dengan suara yang dipaksakan. "Spesial, keju coklat?" "Ya." "Yang paling lengkap dan paling mahal ada apa saja?" tanya Nadira lagi, matanya tidak lepas dari Reno. Ia ingin Reno melihatnya, mendengar suaranya, dan merasakan betapa jauh jarak di antara mereka sekarang. Reno akhirnya berhasil menemukan suaranya, meskipun terdengar serak. Ada spesial 8 rasa. Nat, penggunaan nama, Nat, terdengar sangat aneh dan tidak pada tempatnya. Sebuah sisa dari masa lalu yang canggung. "Baiklah. Aku pesan yang itu," kata Nadira. Suasana terasa sangat tegang. Reno mulai bergerak seperti robot. Tangannya sedikit gemetar saat ia menaburkan meses, keju parut, dan aneka topping lainnya ke atas martabak yang sudah matang. Setiap gerakannya terasa berat dan penuh kesadaran diri. Ia tahu sepasang mata tajam sedang mengawasinya, menilai setiap inci dari kehidupannya yang sekarang. Nadira tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana, tasnya tersampir dengan anggun di lengan, ponselnya sesekali bergetar, menampilkan notifikasi dari grup bisnisnya. Ia sengaja melirik ponselnya sekilas, sebuah gerakan kecil untuk menunjukkan betapa tidak pentingnya momen ini baginya. Betapa ini hanyalah sebuah selingan kecil di tengah kehidupannya yang sibuk dan penting. Winda, di sisi lain, tidak bisa berhenti mencuri pandang ke arah Nadira. Ia membandingkan celemeknya yang bernoda dengan blazer bersih Nadira. Ia melihat kuku-kuku Winda yang kotor oleh adonan, lalu melihat kuku Nadira yang terawat sempurna dengan cat kuku berwarna netral yang mahal. Setiap perbandingan itu terasa seperti sayatan kecil di harga dirinya. Inilah perempuan yang dulu ia kalahkan, perempuan yang suaminya ia rebut. Tapi melihat kondisi mereka sekarang, siapa yang sebenarnya menjadi pemenang? Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, martabak itu akhirnya siap. Winda memasukkannya ke dalam kotak dengan gerakan terburu-buru, lalu menyerahkannya kepada Nadira. "Totalnya 120.000, katanya pelan. Nadira membuka dompetnya dengan tenang. Ia tidak langsung mengeluarkan uang pas. Ia sengaja membiarkan Reno dan Winda melihat isi dompetnya yang tebal, deretan kartu kredit berwarna platinum dan hitam, sebelum akhirnya ia menarik keluar 2 lembar uang 100 ribuan. Ia menyerahkan uang itu pada Reno, bukan Winda. Tangannya yang terawat kontras dengan tangan Reno yang kasar dan kapalan. Saat jari mereka nyaris bersentuhan, Reno tampak sedikit tersentak. "Ini," kata Nadira. Reno menerima uang itu dengan canggung.
Ia mulai mencari-cari uang kembalian di laci kecil yang tampak berantakan. Tidak usah, kata Nadira dengan nada datar, menghentikan gerakan Reno. Matanya menatap lurus ke mata Reno, mengunci pandangannya. Ambil saja kembaliannya. Kata-kata itu adalah pukulan terakhir. Sebuah pernyataan status. Sebuah penegasan kekuasaan. Itu bukan kebaikan hati, melainkan sebuah penghinaan yang dibungkus dengan sopan santun. Itu adalah cara Nadira mengatakan, uang sebesar ini tidak ada artinya bagiku, tapi aku tahu itu sangat berarti bagimu. Reno membeku. Wajahnya memerah pada menahan amarah dan malu yang luar. Biasa. Winda hanya bisa menunduk, tidak berani menatap Nadira lagi. Tanpa menunggu jawaban, Nadira mengambil kotak martabak itu, berbalik, dan melangkah pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melakukannya. Ia bisa merasakan tatapan Reno yang menusuk punggungnya, tatapan yang penuh dengan kekalahan. Ia berjalan kembali ke mobilnya, langkahnya terasa ringan. Saat sudah berada di dalam keamanan mobilnya, ia meletakkan kotak martabak itu di kursi penumpang. Ia tidak lapar. Ia bahkan tidak yakin akan memakannya. Martabak itu hanyalah properti, sebuah alat untuk mencapai tujuannya. Ia menyalakan mesin mobilnya. Sebelum melaju, ia melirik sekali lagi ke arah gerobak itu melalui kaca spion. Ia melihat Reno dan Winda berdiri dalam diam. Kemudian, ia melihat Reno membanting lap kotor ke atas meja, sebuah gestur frustrasi yang tak bisa ditahan. Winda mengatakan sesuatu, dan meskipun Nadira tidak bisa mendengarnya, ia bisa melihat dari gerak tubuh mereka bahwa itu adalah awal dari sebuah pertengkaran. Sebuah senyum tipis, senyum yang dingin dan penuh kepuasan, terukir di bibir Nadira. Ini baru permulaan. Malam ini, ia tidak hanya membeli martabak paling mahal. Ia telah membeli kembali harga dirinya, dan ia membayarnya dengan rasa sesal yang kini pasti mulai menggerogoti hati mantan suaminya. Ia menginjak pedal gas, dan mobilnya melaju mulus meninggalkan taman kota, meninggalkan masa lalunya yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan di belakang sana. Perjalanan pulang terasa berbeda. Nadira menyetir dalam diam, tidak menyalakan musik seperti biasanya. Keheningan di dalam kabin mobil yang kedap suara terasa pekat, hanya diisi oleh deru napasnya sendiri yang perlahan kembali teratur. Di kursi penumpang, kotak martabak itu teronggok seperti sebuah trofi yang aneh. Aromanya yang manis dan gurih, perpaduan coklat, keju, dan mentega, memenuhi udara. Dulu, aroma ini akan membuatnya lapar, akan membangkitkan kenangan tentang malam-malam santai. Tapi kini, aroma itu terasa menyesakkan. Itu adalah aroma kemenangannya, tetapi juga aroma dari masa lalu yang busuk, yang baru saja ia aduk-aduk kembali. Lampu-lampu kota berkelebat di luar jendela, menciptakan jejak cahaya yang kabur seiring laju mobilnya. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, restoran-restoran mewah yang penuh sesak, dan papan-papan reklame digital yang menampilkan iklan-iklan gemerlap. Ini adalah dunianya sekarang. Dunia yang ia perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Sebuah dunia yang terasa begitu jauh dari gerobak martabak yang remang-remang di sudut taman kota. Jarak antara dunianya dan dunia Reno sekarang tidak hanya bisa diukur dengan kilometer, tetapi juga dengan kerja keras, martabat, dan nasib yang berbalik 180 derajat. Nadira memarkir mobilnya di basement apartemennya yang privat. Ia mengambil tas dan kotak martabak itu, lalu melangkah menuju lift. Setiap detail di sekitarnya meneriakkan kesuksesan. Lantai marmer yang mengilap, dinding dengan panel kayu yang hangat, dan pencahayaan yang lembut. Ini adalah benteng yang ia bangun untuk dirinya sendiri, sebuah tempat di mana tidak ada yang bisa merendahkannya lagi. Pintu lift terbuka tepat di depan unit apartemennya. Ia menekan beberapa digit kode, dan pintu berat itu terbuka tanpa suara. Ia melangkah masuk dan menutupnya di belakang punggung. Dan di sanalah, dalam keheningan apartemennya yang luas dan kosong, topengnya mulai retak. Ia melempar kunci dan tasnya ke atas meja konsol. Kotak martabak itu ia letakkan di meja dapur dengan sedikit kasar. Ia berjalan ke jendela raksasa di ruang tamunya, yang menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Jutaan lampu berkelip di bawah sana, seperti hamparan permata. Pemandangan yang biasanya memberinya rasa kuasa dan ketenangan, malam ini justru terasa hampa. Ia menyandarkan dahinya di kaca yang dingin.
Napasnya yang gemetar menciptakan embun sesaat di permukaan jendela. Adrenalin dari konfrontasi tadi mulai surut, meninggalkan endapan emosi yang keruh. Rasa puas yang tadi ia rasakan mulai tercemar oleh sesuatu yang lain. Gema dari rasa sakit yang lama. Melihat Reno dalam kondisi seperti itu seharusnya membuatnya bahagia sepenuhnya. Bukan? Seharusnya ini menjadi pembalasan yang manis. Tapi mengapa ada sedikit rasa getir yang tertinggal? Ia meraih ponselnya, mencari satu nama di kontaknya, Gita. Sahabatnya sejak kuliah, satu-satunya orang yang tahu setiap detail dari kejatuhan dan kebangkitannya. Telepon tersambung setelah 2 kali dering. Nadira? Tumben telepon malam-malam begini. Ada apa? Suara Gita terdengar hangat dan khawatir. Nadira mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mengeluarkan desahan panjang. Nat? Kamu baik-baik saja? Jangan bikin aku panik, desak Gita. Aku bertemu dengannya, Git, bisik Nadira akhirnya. Bertemu siapa? Reno. Keheningan sesaat di seberang sana, lalu suara Gita berubah menjadi tajam. Di mana? Dia mengganggumu? Apa yang dia lakukan? Nadira tersenyum miris. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ia kemudian menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang bagaimana ia tak sengaja melihat gerobak martabak itu. Tentang keterkejutannya saat menyadari penjualnya adalah Reno dan Winda. Tentang keputusannya untuk menghampiri mereka. Ia menceritakan detail penampilannya yang kontras dengan mereka, tatapan kaget di mata mereka, dan tentu saja, tentang pesanan martabak paling mahal dan uang kembalian yang sengaja tidak ia ambil. Gita mendengarkan tanpa menyela. Setelah Nadira selesai, Gita menghela napas panjang. Wow, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku ikut marah, tapi sejujurnya, aku juga ingin tertawa. Jadi, si sombong itu sekarang jualan martabak. Ya, jawab Nadira pelan. Dia kelihatan hancur, Git. Lelah, kusam. Tidak ada lagi sorot mata angkuh yang dulu selalu ia tunjukkan. Itu namanya karma, sayang, kata Gita tegas. Ingat tidak apa yang dia katakan padamu dulu? Ingat bagaimana dia selalu meremehkan pekerjaanmu di kantor lama? Katanya gajimu cuma cukup untuk beli bedak. Kenangan itu kembali membanjir. Nadira memejamkan matanya, dan tiba-tiba ia seolah terlempar kembali ke masa lalu. Ia berada di apartemen sewaan mereka yang sempit. Ia baru saja pulang kerja, lelah, tapi ia tetap memasak makan malam untuk Reno. Reno, yang saat itu baru mendapat promosi kecil, pulang dengan lagak seorang raja. Ia mengeluh tentang masakan Nadira yang menurutnya membosankan. Gajiku naik, tapi kenapa makanan kita masih begini-begini saja? Keluhnya sambil mengaduk-aduk nasi di piringnya. Aku juga bekerja, Reno. Aku lelah, jawab Nadira saat itu. Reno tertawa sinis. Bekerja? Kamu menyebut itu bekerja? Gajimu itu bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobilku. Paling hanya cukup untuk membeli bedak dan lipstik murahanmu itu. Rasa perih dari ucapan itu masih bisa ia rasakan hingga sekarang. Saat itu ia hanya bisa diam. Menelan penghinaan itu bulat-bulat karena ia masih mencintainya. Karena ia masih berharap Reno akan berubah. Dan ingat saat kamu menemukan pesannya dengan Winda, suara Gita di telepon membuyarkan lamunannya. Tentu saja ia ingat. Ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia tak sengaja melihat notifikasi di ponsel Reno yang tergeletak di meja. Sebuah pesan dari Winda, yang saat itu adalah rekan kerja Reno. Isinya sebuah foto selfie Winda dengan tulisan, "Kapan kita bisa makan enak lagi? Bosan sama yang di rumah." Hatinya hancur berkeping-keping. Konfrontasi malam itu adalah yang terburuk. Reno tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun. Ia malah membalikkan keadaan. Menyalahkan Nadira yang katanya tidak bisa merawat diri, membosankan, dan tidak bisa mengimbangi gaya hidupnya yang semakin meningkat. Winda lebih mengerti aku, teriak Reno saat itu. Dia perempuan modern, punya ambisi. Tidak sepertimu, yang puas hanya menjadi pegawai rendahan. Puncak dari segalanya adalah malam perpisahan mereka. Setelah berbulan-bulan mencoba mempertahankan rumah tangga yang sudah retak, Nadira akhirnya menyerah. Saat ia sedang mengemasi barang-barangnya,
Reno berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Sudah kubilang, kan? Kamu tidak akan sanggup. Lihat saja, tanpa aku, kamu itu bukan siapa-siapa, Nadira. Kamu hanya akan kembali menjadi perempuan biasa yang tidak punya apa-apa, menangisi nasibmu di kamar kos sempit. Kata-kata itu, gema dari masa lalu itu, kini terdengar lagi di telinga Nadira. Tapi kali ini, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya kemarahan yang dingin dan pembuktian yang mutlak. Aku ingat semuanya, Git. Aku ingat setiap katanya, desis Nadira di telepon. Bagus, sahut Gita. Jadi, jangan merasa bersalah atau kasihan sedikit pun padanya. Dia menuai apa yang dia tanam. Apa yang kamu lakukan tadi bukanlah kejahatan. Itu hanya sebuah cermin. Kamu menunjukkan padanya bayangan dari keputusannya sendiri. Nasihat Gita seperti balsam yang menenangkan hatinya yang goyah. Benar. Ia tidak perlu merasa bersalah. Ia telah melalui neraka karena lelaki itu. Ia harus berjuang sendirian, membangun kembali hidupnya dari puing-puing, sementara Reno menikmati hidupnya bersama Winda. Jika sekarang keadaan berbalik, itu adalah keadilan. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Gita. Nadira terdiam sejenak, menatap kembali hamparan lampu kota. Pertemuan tadi telah menyalakan kembali api dalam dirinya. Api yang menuntut lebih dari sekadar satu pertemuan singkat yang memalukan. Aku tidak tahu, jawabnya, meskipun dalam hatinya sebuah ide mulai terbentuk. Tapi aku merasa ini belum selesai. Apapun itu, aku mendukungmu. Tapi ingat, jangan sampai kamu terjebak dalam dendam dan melupakan kebahagiaanmu sendiri. Nasihat Gita bijak. Aku tidak akan. Ini bukan tentang dendam, Git. Ini tentang penutupan. Aku butuh melihatnya benar-benar menyadari kesalahannya. Mereka mengakhiri panggilan telepon tak lama kemudian. Nadira meletakkan ponselnya dan berjalan ke dapur. Ia membuka kotak martabak itu. 8 rasa yang berbeda tertata rapi di dalamnya. Tampak lezat. Tapi Nadira kehilangan selera. Ia mengambil satu potong kecil, menggigitnya, lalu meletakkannya kembali. Rasanya hambar di lidahnya. Ia menutup kembali kotak itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ia tidak butuh martabak itu. Ia hanya butuh kepuasan yang ia dapatkan saat membelinya. Dan kepuasan itu, kini menuntut lebih. Pertemuan di taman kota tadi bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru. Babak di mana ia yang akan memegang kendali cerita. Keesokan paginya, Nadira bangun dengan perasaan yang aneh. Ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya, sebuah fokus yang tajam yang sudah lama tidak ia rasakan. Semalam, setelah membuang martabak itu, ia tidak bisa langsung tidur. Ia duduk di balkon apartemennya selama berjam-jam, membiarkan angin malam meniup rambutnya, sementara otaknya bekerja keras. Pertemuan dengan Reno telah membuka sebuah kotak Pandora. Ia tidak bisa menutupnya kembali begitu saja. Ia butuh tahu lebih banyak. Hari itu adalah hari Sabtu. Kafenya selalu ramai di akhir pekan. Biasanya, Nadira akan turun tangan langsung, menyapa pelanggan setia, atau sekadar mengawasi operasional untuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Tapi hari ini, ia mendelegasikan tugas itu sepenuhnya kepada manajernya. Ia punya misi lain. Dengan secangkir kopi hitam di tangannya, ia duduk di ruang kerjanya yang menghadap langsung ke taman kecil di belakang apartemennya. Ia membuka laptopnya. Jari-jarinya yang lentik menari di atas keyboard, mengetikkan satu nama di kolom pencarian media sosial, Reno Aditya. Hasilnya seperti yang ia duga. Akun Facebook dan Instagram Reno tampak seperti museum digital dari masa lalunya. Foto profil terakhir diunggah 3 tahun lalu, menunjukkan Reno yang lebih muda, lebih arogan, mengenakan kemeja bermerek dan berdiri di samping mobil sedan yang Nadira tahu adalah mobil cicilan. Unggahan-unggahannya penuh dengan pameran kesuksesan semu. Foto-foto di restoran mahal, kutipan-kutipan tentang menjadi alpha male, dan sindiran-sindiran tentang orang-orang yang bermental miskin. Nadira mendengus. Betapa menyedihkannya membaca semua itu sekarang, mengetahui di mana Reno berada hari ini. Tidak ada aktivitas baru sama sekali. Akun itu seperti kota mati. Ia beralih ke target berikutnya, Winda. Nama lengkapnya Winda Ayu Lestari.
Ia menemukannya dengan mudah. Tidak seperti Reno, akun Instagram Winda aktif, meskipun diatur privat. Tapi Nadira tidak kehilangan akal. Ia memiliki akun cadangan, sebuah akun anonim dengan sedikit pengikut yang biasa ia gunakan untuk mengamati tren pasar. Ia mengirimkan permintaan pertemanan. Sambil menunggu, ia mencoba mencari jejak digital lain. Ia mengetikkan nama Reno di mesin pencari, menambahkan nama perusahaan tempat Reno dulu bekerja. Ia menemukan beberapa artikel lama tentang acara perusahaan di mana nama Reno disebut sebagai salah satu manajer. Tidak ada yang baru. Seolah-olah Reno telah lenyap dari dunia profesional setelah tahun 2022. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari Instagram. Permintaan pertemanannya diterima. Winda, dalam kebutuhannya akan pengakuan sosial, rupanya tidak terlalu selektif dalam menerima pengikut. Nadira tersenyum tipis dan membuka profil Winda. Itu adalah sebuah harta karun. Profil Winda adalah sebuah studi kasus tentang kepura-puraan. Foto-fotonya berusaha keras menampilkan citra kebahagiaan. Ada foto selfie dirinya dengan senyum yang dipaksakan. Ada foto tangannya yang menggenggam tangan Reno, meskipun tidak ada latar belakang yang menarik di sana, hanya dinding polos. Tapi yang paling menarik bagi Nadira adalah keterangan fotonya. Semua keterangannya penuh dengan kutipan-kutipan samar tentang kesabaran, ujian hidup, dan rezeki. Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan. Tulisnya di bawah foto secangkir kopi instan. Roda itu berputar. Yang penting selalu bersyukur. Tulisnya di bawah foto selfie dengan filter yang berlebihan. Ini adalah bahasa orang yang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Nadira menggulir lebih jauh ke bawah, melewati puluhan unggahan yang polanya sama. Ia menganalisis setiap detail. Pakaian yang Winda dan Reno kenakan di foto-foto itu. Selalu baju yang sama. Tidak ada lagi pakaian bermerek yang dulu sering Winda pamerkan saat baru bersama Reno. Lokasi foto mereka juga tidak pernah lagi di kafe atau restoran mahal. Paling hanya di taman kota, atau di rumah yang dindingnya tampak kusam. Lalu ia menemukan sebuah unggahan kunci. Sekitar 6 bulan yang lalu. Sebuah foto gerobak martabak yang masih baru, dengan keterangan, Bismillah, usaha baru. Semoga berkah. Beberapa temannya memberikan komentar dukungan. Sukses ya, Win? Atau, wah, boleh nih kapan-kapan coba? Nadira membaca semua komentar itu. Ia bahkan mengklik profil dari beberapa orang yang berkomentar, mencari petunjuk lebih lanjut. Ia menemukan profil adik perempuan Reno. Akunnya tidak di privat. Di sanalah ia menemukan potongan puzzle yang lebih besar. Sebuah unggahan lama dari adik Reno, berisi curahan hati tentang betapa susahnya mencari pekerjaan sekarang, dan ia menandai Reno di unggahan itu. Dari komentar-komentar di bawahnya, Nadira bisa menyimpulkan bahwa Reno sudah lama tidak bekerja. Penyelidikan digitalnya sudah cukup. Ia kini punya gambaran kasar. Reno dipecat, usaha lain yang mungkin ia coba gagal, dan kini mereka mempertaruhkan segalanya pada gerobak martabak itu. Tapi Nadira butuh konfirmasi. Ia butuh cerita lengkapnya. Ia teringat pada Rina, seorang teman lama dari kantornya yang dulu. Rina adalah tipe orang yang tahu segalanya tentang semua orang. Ia selalu punya gosip terbaru. Nadira sudah lama tidak menghubunginya, tapi ia yakin Rina akan senang mendengar kabarnya. Ia mencari nomor Rina dan meneleponnya. Setelah berbasa-basi selama beberapa menit, menanyakan kabar keluarga dan pekerjaan, Nadira dengan santai mengarahkan pembicaraan. Rin? Aku jadi ingat teman-teman lama. Kamu masih ada kontak dengan orang-orang dari divisi pemasaran nggak? Aku jadi penasaran. Masih ingat Reno, kan? Mantan suamiku. Gimana ya kabarnya sekarang? Nadira mengucapkan kalimat itu dengan nada paling santai yang bisa ia ciptakan. Dan seperti yang ia duga, umpannya langsung disambar. Reno? Ya ampun, Nat. Kamu nggak tahu ceritanya? Itu heboh banget, loh. Suara Rina di seberang sana terdengar bersemangat. Nadira berpura-pura tidak tahu. Heboh kenapa? Aku sudah lama sekali putus kontak dengannya. Jadi begini, Rina memulai ceritanya, dan Nadira mendengarkan dengan saksama. Rina menceritakan bagaimana Reno dipecat dari pekerjaannya sekitar 3 tahun yang lalu. Bukan karena krisis perusahaan,
tetapi karena perilakunya sendiri. Arogansinya, kebiasaannya meremehkan bawahan, dan puncaknya adalah saat ia berselisih hebat dengan atasannya langsung di depan banyak orang. Ia dipecat secara tidak hormat. Setelah itu, dengan sisa pesangonnya, Reno mencoba membuka usaha kafe kecil-kecilan bersama Winda, mencoba meniru kesuksesan Nadira. Tapi usahanya gagal total dalam waktu kurang dari setahun. Ia tidak punya konsep yang jelas, manajemennya berantakan, dan sifat sombongnya membuat para pegawainya tidak betah. Sejak itu hidupnya makin susah. Nat, aku dengar dari teman-teman, dia sampai pinjam uang ke sana-sini. Mobilnya ditarik leasing. Rumah yang mereka tinggali itu, kabarnya rumah warisan orang tua Winda yang kecil. Dan puncaknya yaitu, beberapa bulan lalu aku dengar dia mulai jualan martabak di taman kota. Kasihan sih, tapi ya itu akibat ulahnya sendiri, Rina menyimpulkan ceritanya. Nadira menutup telepon beberapa saat kemudian dengan perasaan yang campur aduk. Rasa kasihan yang sempat terlintas di benaknya kemarin kini menguap tak bersisa. Kegagalan Reno bukanlah karena nasib buruk. Itu adalah konsekuensi logis dari karakternya. Arogansi, kesombongan, dan kebiasaannya merendahkan orang lain telah menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Semua informasi yang ia kumpulkan hari itu bukan lagi sekadar untuk memuaskan rasa penasaran. Informasi itu adalah amunisi. Ia kini tahu. Titik terlemah Reno. Bukan hanya uang, tetapi juga harga diri. Egonya yang rapuh. Ia kembali menatap laptopnya. Ia membuka kalender digital. Matanya tertuju pada sebuah tanggal 2 minggu dari sekarang. Ada tanda pengingat di sana, hari jadi kafe kelima. Sebuah rencana yang cemerlang, kejam, dan elegan mulai terbentuk di benaknya. Ia akan mengadakan perayaan besar. Bukan di kafenya yang mewah. Bukan di hotel bintang 5. Tetapi di tempat terbuka. Di tempat di mana semua orang bisa melihatnya. Ia akan membuat sebuah panggung. Sebuah panggung pertunjukan di mana ia akan menjadi bintangnya, dan Reno, bersama gerobak martabaknya, akan menjadi latar belakang yang menyedihkan. Ia akan menunjukkan pada Reno, pada Winda, dan pada dunia, definisi kesuksesan yang sesungguhnya. Bukan dengan konfrontasi kasar, tetapi dengan sebuah pertunjukan kemegahan yang tak terbantahkan. Sebuah senyum dingin terukir di wajah Nadira. Penyelidikan sunyinya telah berakhir, dan kini saatnya untuk merancang sebuah pertunjukan. 2 minggu terasa seperti sekejap mata bagi Nadira. Hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan yang ia ciptakan sendiri, sebuah badai aktivitas yang terencana dengan sempurna. Rencana perayaan hari jadi kafenya yang kelima bukan lagi sekadar ide, tetapi telah menjadi sebuah proyek besar yang ia kelola dengan presisi seorang ahli strategi perang. Setiap detail, setiap pilihan, ia timbang dengan hati-hati, bukan hanya untuk menciptakan sebuah acara yang berkesan, tetapi untuk menyusun sebuah narasi yang kuat dan tak terbantahkan. Pagi itu, ia mengadakan rapat terakhir dengan tim event organizer yang ia sewa. Mereka berkumpul di ruang rapat kafenya yang didesain dengan gaya industrialis mewah. Di hadapan Nadira, terbentang denah lokasi taman kota, lengkap dengan tata letak panggung, area tamu, dan tenda-tenda vendor. Jadi, Bu Nadira, semua sudah terkonfirmasi, kata Ardi, kepala Timio, seorang pria muda yang cekatan. Panggung mini untuk band jazz sudah siap. Sistem suara dan pencahayaan juga sudah kami uji coba di lokasi. Untuk catering, mereka akan mulai persiapan di tempat mulai siang nanti. Dan donasi untuk panti asuhan juga sudah kami koordinasikan. Nadira mengangguk pelan, matanya masih menelusuri denah itu. Bagaimana dengan posisi tenda catering utama? Tanyanya. Ardi menunjuk sebuah area di denah. Kami letakkan di sini, Bu. Aksesnya mudah dari jalan utama dan tidak terlalu jauh dari area duduk tamu. Nadira menggeleng pelan. Geser sedikit ke sebelah barat, lebih dekat ke area bermain anak-anak. Ardi mengerutkan kening. Tapi Bu, area itu sedikit tidak rata dan lebih jauh dari panggung. Mungkin akan sedikit merepotkan untuk lalu lintas tamu. Tidak apa-apa. Saya mau pemandangannya lebih terbuka dari sisi itu, jawab Nadira dengan nada final, tidak memberikan ruang untuk bantahan. Ia tidak mengatakan alasan sebenarnya. Dari posisi itu, kemeriahan dapurnya yang sibuk dan deretan makanan mewah akan terlihat jelas dari tempat gerobak Reno biasa mangkal.
Sebuah pertunjukan dalam pertunjukan. Dimas, rekan bisnisnya yang sejak tadi duduk diam di sebelahnya, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Dimas adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang masa lalu Nadira dengan Reno, meskipun tidak pernah tahu detail yang paling menyakitkan. Sejak Nadira mencetuskan ide untuk mengadakan acara di taman kota, Dimas sudah merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perayaan. "Nat, kamu yakin dengan semua ini?" tanya Dimas saat mereka hanya berdua setelah tim Mio pergi. "Maksudku, taman kota? Ini perayaan bisnis kita yang kelima. Bukankah lebih pantas jika kita adakan di sebuah ballroom hotel?" Nadira menoleh, memberikan Dimas senyumnya yang paling meyakinkan. "Justru itu, Dimas. Aku bosan dengan ballroom. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih membumi, lebih dekat dengan masyarakat. Tema kita kan, berbagi kilau. Apa cara yang lebih baik untuk berbagi selain di ruang publik, di tempat di mana semua orang bisa melihatnya?" Argumennya tanpa celah. Logis, mulia, dan sangat sesuai dengan citra publik yang ingin ia bangun. Dimas tidak bisa membantahnya. Ia hanya menghela napas dan tersenyum. "Kamu selalu punya cara pandang yang unik. Baiklah, aku percaya padamu. Acara ini pasti akan luar biasa." Nadira merasa sedikit bersalah telah membohongi Dimas, tetapi ia menepis perasaan itu. Ini adalah urusannya sendiri. Sebuah pertarungan personal yang harus ia selesaikan. Persiapan acara menjadi pelariannya. Ia terjun langsung dalam setiap aspek. Ia sendiri yang memilih menu catering, memastikan hidangan yang disajikan adalah yang terbaik, dari kambing guling utuh, deretan sushi dan sashimi segar, hingga barisan kue-kue cantik yang lebih mirip karya seni. Ia juga yang memilih band jazz pengiring, sebuah grup musik lokal ternama yang akan menciptakan suasana santai namun tetap berkelas. Ia juga tidak melupakan detail terpenting, para tamu undangan. Selain mitra bisnis, pelanggan VIP, dan beberapa selebgram kuliner, ia secara khusus mengundang 25 anak dari panti asuhan, Kasih Ibu. Mereka akan menjadi tamu kehormatannya. Ia menyiapkan bingkisan dan donasi khusus untuk mereka. Di satu sisi, ini adalah ketulusan hatinya. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Di sisi lain, kehadiran anak-anak panti asuhan ini menyempurnakan citranya sebagai seorang dermawan yang sukses, membuat niat tersembunyinya semakin tidak terbaca. Sehari sebelum acara, taman kota sudah mulai berubah wajah. Beberapa kru sibuk memasang panggung, menata lampu-lampu gantung yang akan menjuntai indah di antara pepohonan, dan mendirikan tenda-tenda putih yang elegan. Nadira datang untuk mengawasi langsung. Dari kejauhan, di sudut taman yang biasa, ia melihat gerobak martabak Reno sudah ada di sana. Reno dan Winda tampak kebingungan melihat aktivitas itu. Mereka menatap ke arah keramaian dengan tatapan curiga dan waspada. Nadira yakin mereka belum tahu acara siapa itu. Mereka mungkin hanya menganggapnya sebagai acara pemerintah atau festival biasa. Nadira hanya tersenyum tipis dan kembali fokus pada pekerjaannya. Biarkan mereka bertanya-tanya. Kejutan yang sesungguhnya baru akan datang besok. Malam itu, Nadira sengaja melewati taman kota saat perjalanan pulang. Lampu-lampu untuk acaranya sedang diuji coba. Taman yang biasanya temaram kini bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Panggung kecil itu sudah berdiri megah, dan beberapa kru sedang melakukan tes suara, memainkan musik jazz yang mengalun lembut. Pemandangan itu begitu kontras dengan gerobak Reno, yang hanya diterangi satu bohlam kuning redup di kejauhan. Ia melihat Reno dan Winda sedang duduk di kursi plastik kecil di samping gerobak mereka, menatap kosong ke arah panggung. Mungkin mereka berpikir acara meriah itu akan membawa lebih banyak pelanggan bagi mereka. Betapa naifnya. Mereka tidak sadar bahwa panggung itu didirikan bukan untuk menghibur mereka, tetapi untuk menghancurkan mereka secara perlahan. Nadira tidak berhenti. Ia terus melajukan mobilnya. Serangan baliknya tidak memerlukan konfrontasi fisik atau kata-kata kasar. Serangannya adalah sebuah pertunjukan kemegahan. Sebuah displei kesuksesan yang begitu menyilaukan hingga akan membuat mereka merasa semakin kecil, semakin gelap, dan semakin tidak berarti. Besok, panggung itu akan menjadi miliknya. Dan ia akan memastikan Reno mendapatkan kursi di barisan terdepan untuk menyaksikan kejatuhannya sendiri, dari balik gerobak martabaknya yang menyedihkan.
Langkah pertamanya telah diambil, dan papan catur telah ia siapkan dengan sempurna. Langit sore itu berwarna jingga keunguan, latar belakang yang sempurna untuk panggung pertunjukan Nadira. Udara terasa sejuk, dan angin sepel-sepau membawa aroma bunga dari dekorasi yang telah ditata dengan indah. Lampu-lampu gantung di antara pepohonan mulai menyala, menciptakan suasana magis di tengah taman kota. Alunan musik jazz yang lembut mengalir dari pengeras suara, menyambut para tamu yang mulai berdatangan. Nadira berdiri di dekat pintu masuk area acara, menyambut setiap tamunya dengan senyum hangat dan anggun. Ia mengenakan sebuah gaun malam sederhana namun sangat elegan berwarna zamrud, yang menonjolkan kulitnya yang bersih dan postur tubuhnya yang tegap. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia adalah personifikasi dari kesuksesan dan kelas. Dimas berdiri di sampingnya, tampak gagah dalam setelan jas tanpa dasi. Ia menatap Nadira dengan kekaguman yang tak terselubung. "Kamu benar," bisiknya. "Suasananya jauh lebih hidup dan istimewa di sini. Ini jenius." Nadira hanya tersenyum. Matanya sesekali melirik ke arah seberang, ke tempat di mana sebuah gerobak martabak berdiri kesepian di bawah cahaya lampu yang redup. Reno dan Winda sudah di sana. Mereka pasti sudah melihat spanduk besar yang terpasang di pintu masuk, perayaan hari jadi kelima NS Breu Bites. Berbagi kilau bersama Nadira. Ia bisa membayangkan keterkejutan mereka. Ia bisa membayangkan bagaimana nama itu, namanya, terpampang besar di acara semegah ini, menjadi pukulan telak bagi mereka. Panggung ini bukan lagi panggung tanpa nama. Panggung ini adalah miliknya. Para tamu terus berdatangan. Para pengusaha, pejabat kota, selebriti lokal, dan para sosialita. Mereka semua adalah bagian dari dunia baru Nadira. Mereka menyapanya dengan hormat, memuji kesuksesannya, dan mengagumi konsep acaranya yang unik. Nadira melayani mereka semua dengan pesona yang sempurna, tertawa di saat yang tepat, dan mengucapkan kata-kata yang tepat. Ia adalah seorang ratu di kerajaannya sendiri. Di seberang sana, di dunia lain yang hanya berjarak puluhan meter, suasana terasa sangat berbeda. Gerobak Reno dan Winda benar-benar sepi. Tidak ada satupun pembeli yang datang. Bagaimana mungkin ada yang tertarik pada martabak gerobak, ketika di seberang sana ada pesta meriah dengan makanan gratis yang berlimpah? "Ini pasti sengaja, Mas. Ini tidak mungkin kebetulan," desis Winda untuk yang kesekian kalinya. Matanya menatap tajam ke arah keramaian, penuh dengan rasa iri dan marah. Ia melihat Nadira yang dikelilingi orang-orang penting, tertawa dan tampak begitu berkilau. Pemandangan itu seperti garam yang ditaburkan di atas lukanya. "Diam, Win. Jangan mulai," jawab Reno ketus. Tangannya mencengkeram spatula dengan erat. Ia berusaha keras untuk tidak melihat ke arah pesta itu. Ia mencoba fokus pada loyang kosong di hadapannya. Tetapi suara musik jazz yang mewah dan gelak tawa dari seberang sana terus menusuk telinganya. Setiap nada, setiap tawa, terasa seperti sebuah ejekan. Egonya yang sudah remuk kini serasa diinjak-injak hingga menjadi debu. Ia ingat Nadira yang dulu, perempuan sederhana yang selalu setuju dengan semua perkataannya. Perempuan yang bisa ia bentak dan ia rendahkan sesuka hati. Bagaimana mungkin perempuan itu bisa menjadi sosok yang ada di seberang sana? Sosok yang begitu agung, begitu tak tersentuh. Sementara ia, lelaki yang dulu merasa begitu superior, kini terdampar di sini, menjual martabak untuk menyambung hidup. Roda takdir telah berputar dengan cara yang paling kejam. Puncak acara malam itu adalah saat Nadira naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Sebuah layar LED besar di samping panggung menayangkan wajahnya dengan jelas, membuatnya terlihat bahkan dari jarak yang jauh. Nadira berdiri di depan mikrofon, menatap kerumunan tamunya dengan tatapan hangat. "Selamat malam semuanya," sapanya, suaranya terdengar jernih dan tenang. 5 tahun yang lalu, saya memulai sebuah mimpi kecil dengan sebuah kedai kopi sederhana. Saya memulainya dari nol, dengan modal keyakinan dan kerja keras. Banyak yang meragukan saya saat itu. Saat mengucapkan kalimat terakhir, matanya secara naluriah menatap ke arah gelap di seberang taman, ke titik di mana ia tahu Reno sedang menonton. Mereka berkata saya tidak akan bisa. Mereka berkata saya terlalu lemah. Tapi keraguan mereka justru menjadi bahan bakar bagi saya. Malam ini,
Kita tidak hanya merayakan 5 tahun berdirinya sebuah bisnis. Kita merayakan bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kita merayakan kemenangan atas keraguan. Para tamu bertepuk tangan meriah. Reno, yang menonton dari kejauhan, merasa setiap kata itu adalah tamparan keras di wajahnya. Ia tahu kata-kata itu ditujukan untuknya. Nadira melanjutkan pidatonya, berbicara tentang pentingnya berbagi. Ia kemudian secara resmi menyerahkan donasi kepada perwakilan panti asuhan di atas panggung. Anak-anak panti asuhan naik ke panggung, memberikan Nadira sebuah buket bunga dan memeluknya. Kilatan lampu kamera dari para wartawan yang diundang menyambar-nyambar, mengabadikan momen mulia itu. Citra Nadira sebagai seorang pebisnis sukses yang berhati dermawan kini tersegel dengan sempurna. Setelah turun dari panggung, Nadira sengaja melakukan rencananya. Ia menghampiri beberapa tamu penting, termasuk seorang investor dari Jakarta. "Udaranya segar sekali di sini," katanya sambil tersenyum. "Bagaimana kalau kita berjalan-jalan sebentar di sekitar taman?" Ia memimpin rombongan kecil itu berjalan santai menyusuri jalan setapak, jalan yang sama yang dulu ia lewati saat pertama kali melihat gerobak Reno. Rute yang ia pilih sengaja melewati bagian depan gerobak itu, dalam jarak yang cukup dekat. Reno dan Winda terpaku di tempat saat melihat Nadira dan rombongannya mendekat. Mereka bisa mendengar percakapan mereka. "Konsep acaranya brilian, Bu Nadira. Sangat menyegarkan," kata si investor. Nadira tertawa kecil. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kemewahan tidak selalu harus berada di dalam ruangan tertutup." Mereka melewati gerobak itu tanpa menoleh. Seolah-olah gerobak itu dan 2 orang penjualnya hanyalah bagian dari pemandangan taman yang tidak penting, seperti pohon atau bangku kosong. Bagi Nadira dan tamunya, mereka tidak ada. Ketidakpedulian itu, dianggap tidak ada itu, terasa jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan langsung. Winda tidak tahan lagi. Air matanya mulai menetes. "Aku mau pulang, Mas. Aku tidak kuat lagi di sini," isaknya pelan. Reno hanya diam. Rahangnya mengeras, matanya memerah menahan amarah dan rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin melempar sesuatu, ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan penyiksaan ini. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak berdaya. Malam itu ditutup dengan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Ledakan warna-warni di langit malam memukau semua tamu undangan. Mereka bertepuk tangan dan bersorak. Bagi mereka, itu adalah penutup yang indah dari sebuah malam yang menyenangkan. Tapi bagi Reno dan Winda, setiap ledakan kembang api itu seperti ledakan di dalam hati mereka. Cahaya terang yang menyinari taman itu justru semakin menelanjangi kegelapan nasib mereka. Saat kembang api terakhir memudar dan langit kembali gelap, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang 1000 kali lebih berat, lebih menekan, dan lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Mereka duduk dalam diam di tengah taman yang mulai sepi, dikelilingi oleh sisa-sisa kemegahan pesta musuh mereka, merasa lebih kalah dan lebih hancur dari sebelumnya. Panggung kesuksesan Nadira telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kembang api terakhir telah memudar di langit, meninggalkan jejak asap tipis yang perlahan diusir angin malam. Bagi para tamu Nadira, itu adalah akhir dari sebuah malam yang indah. Mereka pulang dengan perut kenyang, hati senang, dan kenangan akan sebuah perayaan yang berkelas. Tapi bagi Reno dan Winda, gelap yang kembali datang terasa 1000 kali lebih pekat. Suara-suara kemeriahan telah lenyap, digantikan oleh dengung panjang di telinga mereka, dengung dari kekalahan telak yang baru saja mereka saksikan. Mereka membereskan gerobak dalam diam. Setiap gerakan terasa berat. Loyang martabak yang masih penuh dengan adonan yang tidak laku terasa, seperti sebuah batu pemberat. Winda mengelap meja dengan gerakan kasar, sesekali membanting lap ke atasnya. Reno mematikan kompor dengan satu sentakan marah. Tidak ada kata yang terucap, tetapi udara di antara mereka berdua begitu tegang hingga nyaris bisa dirasakan, penuh dengan tuduhan dan kekecewaan yang tak terucap. Perjalanan pulang dengan motor tua mereka terasa dingin dan panjang. Winda duduk di belakang, tidak memeluk pinggang Reno seperti biasanya. Ia menjaga jarak, menciptakan ruang kosong di antara mereka yang terasa seperti jurang pemisah. Reno bisa merasakan amarah dan kebencian yang memancar dari punggung istrinya. Mereka tiba di rumah kontrakan mereka yang kecil, di sebuah gang sempit yang pengap.
Rumah itu adalah saksi bisu dari mimpi-mimpi mereka yang menyusut. Cat dindingnya sudah mulai mengelupas, dan perabotannya adalah gabungan dari barang-barang lama dan cicilan murah. Kontras yang begitu menyakitkan dengan kemegahan apartemen Nadira yang mungkin bisa mereka bayangkan. Reno membawa masuk peralatan dagang mereka yang berat, sementara Winda masuk lebih dulu dan langsung menyalakan lampu. Cahaya lampu neon putih yang keras menelanjangi semua kekurangan di rumah itu, sama seperti cahaya pesta Nadira yang telah menelanjangi kegagalan mereka. Adonan martabak sisa diletakkan begitu saja di atas meja makan kecil. Pemandangannya menyedihkan, sebuah simbol nyata dari kerugian mereka malam itu. Winda tidak tahan lagi. Keheningan itu mencekiknya. Ia butuh melampiaskan semuanya. "Aku tidak mau jualan lagi," katanya tiba-tiba, suaranya tajam dan bergetar. Reno, yang sedang melepaskan sepatunya yang usang, berhenti dan menatapnya dengan lelah. "Jangan mulai, Win. Aku capek." "Capek? Kamu pikir aku tidak capek?" balas Winda, suaranya mulai meninggi. "Aku capek hidup seperti ini, Mas. Setiap hari mencium bau adonan, tangan panas kena minyak, dan hasilnya apa? Kita dipermalukan seperti tadi. Di depan mata kita sendiri." "Itu bukan salahku," bentak Reno, akhirnya meledak juga. "Memangnya aku yang menyuruh dia mengadakan pesta di sana?" "Tapi ini semua berawal dari kamu," jerit Winda, kini air matanya mulai mengalir. "Ini semua karena Nadira. Dia melakukan ini untuk balas dendam sama kamu, dan kita yang kena imbasnya. Kenapa kamu bisa sebodoh itu dulu, Mas? Kenapa kamu lepaskan perempuan sesukses dia demi aku?" Pertanyaan terakhir itu adalah sebuah tikaman yang telak. Sebuah pertanyaan yang mungkin sudah lama terpendam di hati Winda, dan malam ini, akhirnya keluar juga. Itu bukan lagi sekadar keluhan tentang keadaan, tetapi sebuah penyesalan. Penyesalan telah memilih Reno. Wajah Reno memerah padam, urat di lehernya menonjol. "Jadi sekarang kamu menyesal? Kamu pikir aku tidak? Aku meninggalkan semuanya demi kamu." "Meninggalkan apa? Kamu dipecat karena kesombonganmu sendiri. Kamu bangkrut karena kamu tidak becus mengurus bisnis. Jangan pernah salahkan aku," balas Winda tak mau kalah. "Aku dulu berpikir hidup denganmu akan lebih baik. Kamu janji akan memberiku segalanya. Tapi apa yang aku dapat? Gerobak martabak sialan ini." Kata-kata mereka saling bersahutan, semakin tajam dan menyakitkan. Mereka tidak lagi berdebat tentang kejadian malam itu, tetapi mengungkit semua kegagalan dan kekecewaan yang telah menumpuk di dalam bahtera rumah tangga mereka yang rapuh. "Kalau saja kamu tidak terus-terusan menuntut, minta tas mahal, minta liburan, uangku tidak akan habis secepat itu," tuduh Reno. "Dan kalau saja kamu tidak sok gengsi, menolak pekerjaan rendahan setelah dipecat, kita mungkin tidak akan sampai seperti ini," serang Winda. "Lihat Nadira, dia tidak malu memulai dari nol. Dan lihat hasilnya sekarang. Sementara kamu terlalu sibuk menyalahkan semua orang kecuali dirimu sendiri." "Setidaknya aku tidak seperti dia. Perempuan licik yang sengaja pamer untuk menyakiti orang lain." "Dia tidak pamer, Mas. Dia hanya menunjukkan hasil kerja kerasnya. Sesuatu yang kamu tidak punya." Pertengkaran itu mencapai puncaknya. Winda terisak hebat, menumpahkan semua frustrasinya. Reno meninju dinding di sampingnya, bukan untuk menyakiti Winda, tetapi untuk melampiaskan amarah dan ketidakberdayanya yang begitu besar. Suara tinjuannya yang berdebam disusul oleh keheningan yang berat. "Aku benci hidup ini," bisik Winda di sela isak tangisnya. Ia kemudian berlari masuk ke kamar mereka satu-satunya dan membanting pintu. Suara kunci diputar dari dalam terdengar begitu jelas. Reno tertinggal sendirian di ruang depan yang berantakan. Ia merosot ke lantai, punggungnya bersandar di dinding yang baru saja ia tinju. Tangannya terasa sakit, tetapi tidak sesakit hatinya. Semua tuduhan Winda, terutama yang terakhir, terus terngiang di kepalanya. Sesuatu yang kamu tidak punya, kerja keras, tanggung jawab, keberhasilan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Selama ini ia selalu punya kambing hitam. Nadira yang tidak mendukung, bos yang tidak adil, ekonomi yang sulit, dan Winda yang banyak menuntut. Tapi malam ini,
Setelah melihat bukti kesuksesan Nadira yang tak terbantahkan, dan setelah mendengar kejujuran pahit dari istrinya sendiri, ia mulai sadar bahwa mungkin sumber dari semua masalah ini ada pada dirinya. Ia menatap adonan martabak sisa di atas meja. Tampak menjijikkan. Ia merasa mual. Bahtera baru yang ia coba bangun bersama Winda di atas puing-puing pernikahannya dengan Nadira, kini retak di mana-mana. Dan ia adalah nahoda yang telah menabrakannya ke gunung es. Gunung es yang malam ini memiliki nama dan wajah yang sangat ia kenal, Nadira. Ia duduk dalam kegelapan, terperangkap dalam kebencian pada Nadira, kekecewaan pada Winda, dan yang paling parah, kebencian pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah pesta itu adalah neraka bagi Reno. Ketegangan di rumahnya tak kunjung mereda. Winda lebih banyak diam, hanya berbicara seperlunya dengan nada dingin. Mereka masih berjualan martabak setiap sore, tetapi bukan lagi sebagai sebuah tim, melainkan sebagai dua orang asing yang terpaksa bekerja sama. Semangat mereka telah padam, dan itu terlihat dari penjualan mereka yang semakin menurun. Setiap malam, saat duduk di samping gerobaknya yang sepi, Reno tidak bisa berhenti memikirkan Nadira. Bayangan Nadira di atas panggung, senyumnya yang penuh percaya diri, dan tatapannya yang seolah menembus kegelapan untuk mengejeknya, terus menghantuinya. Kebenciannya pada Nadira tumbuh semakin pekat, menjadi satu-satunya hal yang bisa ia rasakan selain rasa malu dan putus asa. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam siksaan ini. Ia harus menghadapi Nadira. Ia harus meluapkan semua amarahnya. Dalam benaknya yang kacau, ia percaya bahwa jika ia bisa membuat Nadira merasa bersalah, jika ia bisa membuatnya mengakui bahwa Nadira telah berbuat jahat, mungkin bebannya akan sedikit terangkat. Ia butuh seseorang untuk disalahkan, dan Nadira adalah target yang paling sempurna. Pada hari keempat setelah pesta itu, di sore hari yang terik, Reno memarkir motornya tak jauh dari kafe milik Nadira. Ia tidak mengatakan pada Winda kemana ia pergi. Ia hanya bilang ada urusan. Berdiri di seberang jalan, ia mengamati kafe itu. NS Breu Bites. Tempat itu ramai sekali. Orang-orang berpakaian bagus keluar masuk. Dari jendela kaca yang besar, ia bisa melihat interiornya yang mewah dan sibuk. Tempat itu adalah monumen keberhasilan Nadira, sekaligus monumen kegagalannya sendiri. Setiap detail dari kafe itu terasa seperti sebuah tamparan. Dengan napas yang memburu dan hati yang dipenuhi amarah, ia menyeberang jalan dan mendorong pintu kaca kafe itu dengan kasar. Denting bel di atas pintu menandakan kedatangannya. Suasana di dalam langsung terasa berbeda. Aroma kopi premium, alunan musik yang menenangkan, dan gumaman percakapan para pelanggan. Seorang pelayan muda menghampirinya dengan senyum ramah. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa dibantu? Untuk berapa orang?" "Saya mau bertemu Nadira," kata Reno dengan nada menuntut, matanya menyapu sekeliling ruangan, mencari sosok mantan istrinya. "Mohon maaf, Pak. Dengan Ibu Nadira sudah ada janji?" tanya pelayan itu dengan sopan, meskipun sedikit terintimidasi oleh penampilan Reno yang kusam dan tatapannya yang tajam. "Tidak perlu janji. Bilang saja Reno mau bertemu," bentaknya, suaranya membuat beberapa pelanggan menoleh. Keributan kecil itu menarik perhatian manajer kafe, yang segera menghampiri. "Ada apa ini, Pak? Jika Bapak ingin bertemu Bu Nadira, ada prosedur yang harus diikuti." "Aku tidak peduli dengan prosedurnya." Amarah Reno semakin menjadi-jadi. "Biarkan dia masuk." Sebuah suara yang tenang dan berwibawa datang dari arah tangga di sudut kafe. Nadira berdiri di sana, menatap lurus ke arah Reno. Ia tampak tenang, sama sekali tidak terkejut. Seolah ia sudah menduga hari ini akan datang. Ia memberi isyarat kepada manajernya untuk mundur. "Ikut aku," katanya pada Reno, lalu berbalik dan naik ke lantai 2, menuju ruang kerjanya. Reno mengikutinya dengan langkah berat. Setiap anak tangga terasa seperti sebuah pendakian menuju penghakiman. Ruang kerja Nadira, sama seperti apartemennya, adalah sebuah etalase kesuksesan. Minimalis, elegan, dengan sebuah jendela besar yang menghadap ke jalan. Nadira duduk di kursi kerjanya yang besar, dan mempersilakan Reno duduk di kursi tamu di hadapannya. Sebuah gestur yang semakin mempertegas posisi mereka. Ia adalah sang bos, dan Reno adalah tamu yang tidak diundang. Nadira menatapnya dalam diam selama beberapa saat,
membiarkan Reno yang memulai. Dan Reno pun meledak. "Kamu puas sekarang?" "Hah?" teriaknya, menggebrak meja kecil di samping kursi. "Kamu senang melihat aku sengsara begini? Melihat aku dan istriku harus jualan martabak untuk makan?" Nadira tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang. "Acara di taman kota itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sengaja melakukannya, kan? Kamu sengaja pamer di depanku, mau balas dendam karena aku meninggalkanmu." "Iya, kan?" tuduh Reno, napasnya terengah-engah. Ia mencoba mencari kilat rasa bersalah di mata Nadira, tetapi tidak menemukannya. "Kenapa kamu jadi sejahat ini, Nat? Dulu kamu tidak seperti ini. Apa salahku sebesar itu sampai kamu harus menghancurkanku sampai seperti ini?" Suaranya mulai bergetar, campuran antara amarah dan keputusasaan. Setelah Reno menyelesaikan luapannya, Nadira bersandar di kursinya. Ia menatap Reno, bukan dengan kebencian, tetapi dengan tatapan yang lebih dingin, lebih mematikan, tatapan kasihan yang nyaris tak kentara. "Sudah selesai?" tanyanya dengan suara pelan namun menusuk. "Kalau sudah, sekarang giliran aku yang bicara. Pertama," katanya, "acara itu adalah perayaan 5 tahun bisnisku. Aku mengundang ratusan orang, mitra bisnis, media, dan anak-anak yatim. Maaf kalau aku lupa kalau alam semesta ini ternyata berpusat padamu, sehingga acara bisnisku pun kamu anggap tentang dirimu." Sindiran tajam itu membuat Reno terdiam. "Kedua, balas dendam?" Nadira tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Reno, balas dendam hanya dilakukan oleh orang yang masih peduli. Dan aku, sudah lama sekali tidak peduli padamu. Kesuksesanku bukan untuk membuatmu menyesal. Kesuksesanku adalah untuk diriku sendiri. Karena aku pantas mendapatkannya setelah semua kerja kerasku. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, jadi tolong dengarkan baik-baik," lanjut Nadira, tubuhnya sedikit condong ke depan. "Tentang kehancuranmu. Mari kita berhenti berbohong pada diri sendiri. Kamu tidak hancur karena pestaku. Kamu sudah hancur jauh sebelumnya. Kamu dipecat dari pekerjaanmu bukan karena aku, tapi karena arogansimu yang tidak bisa kamu kendalikan. Usahamu bangkrut bukan karena aku, tapi karena kamu tidak punya kemampuan dan kesabaran untuk membangunnya. Pernikahanmu yang sekarang retak." Nadira berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, "Itu juga bukan karena aku. Itu karena kamu gagal menjadi suami yang baik. Lagi." Setiap kalimat Nadira adalah sebuah fakta dingin yang tak terbantahkan. Setiap katanya menelanjangi semua alasan dan pembenaran yang selama ini Reno bangun untuk melindungi egonya. "Jadi jangan pernah datang ke sini lagi dan menyalahkan aku atas pilihan-pilihan buruk yang kamu buat dalam hidupmu." Nadira mengakhiri kalimatnya dengan nada final. "Aku tidak menghancurkanmu, Reno. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri." Berulang kali. Reno terpaku di kursinya. Lidahnya terasa keluh. Ia datang dengan amarah yang membara, berharap bisa memprovokasi Nadira, menyeretnya ke dalam pertarungan emosi. Tetapi ia gagal total. Nadira tidak terpancing. Ia justru memadamkan api amarah Reno dengan air dingin kebenaran. Semua energi Reno seolah tersedot habis, meninggalkannya dengan perasaan hampa dan bodoh. "Sekarang, jika tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan," kata Nadira, suaranya kembali datar seolah berbicara dengan orang asing, "silakan tinggalkan ruanganku. Kamu mengganggu jam kerjaku." Ia memutar kursinya, kembali menghadap layar komputernya, sebuah gestur pemecatan yang mutlak. Ia menganggap percakapan ini sudah selesai. Ia menganggap Reno sudah tidak ada lagi di sana. Dikalahkan, dipermalukan, dan dihancurkan oleh kebenaran yang baru saja ia dengar, Reno bangkit dari kursinya. Kakinya terasa lemas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, menuruni tangga, dan melintasi kafe yang ramai dengan tatapan kosong. Saat ia melangkah keluar dari pintu kaca dan kembali ke trotoar yang panas dan bising, ia merasa beban yang ia pikul bukan berkurang, malah bertambah berat. Karena kini, ia tidak punya siapa-siapa lagi untuk disalahkan. Setelah pintu ruangannya tertutup dan langkah kaki Reno yang berat tak lagi terdengar, Nadira tidak langsung kembali bekerja. Ia tetap duduk di kursinya, menatap kosong ke layar komputernya yang menampilkan spreadsheet keuangan yang rumit.
Angka-angka itu kabur, kehilangan maknanya. Keheningan yang ditinggalkan Reno di dalam ruangan terasa lebih bising daripada teriakannya tadi. Ia telah menang. Tidak ada keraguan tentang itu. Ia telah mengucapkan semua kata yang perlu diucapkan, menyajikan semua fakta yang tak terbantahkan. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pria yang dulu menghancurkannya kini hancur lebur di hadapannya, kehabisan kata-kata, kehabisan alasan. Ini seharusnya menjadi momen katarsis. Puncak dari pembalasan dendamnya yang manis. Tapi yang ia rasakan bukanlah kemenangan yang menggebu-gebu. Bukan juga kepuasan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah hampa. Sebuah kekosongan yang aneh dan dingin. Ia merasa lelah sampai ke tulang. Seolah-olah pertarungan tadi tidak memberinya energi, melainkan justru menguras habis sisa-sisa tenaga yang ia miliki untuk urusan ini. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, memijat pelipisnya. Mengapa rasanya tidak seperti yang ia bayangkan? Selama beberapa minggu terakhir, sejak malam di taman kota itu, Reno tanpa sadar telah kembali menyita sebagian besar pikirannya. Ia merencanakan pesta itu dengan Reno sebagai penonton utamanya. Ia menyelidiki kehidupan Reno dengan detail. Ia menunggu konfrontasi ini terjadi. Secara tidak langsung, ia telah membiarkan Reno kembali menjadi pusat dari sebagian dunianya, meskipun dalam konteks yang negatif. Ia sibuk merancang kejatuhan seorang pria yang ternyata sudah lama jatuh. Tidak ada kemuliaan dalam menendang orang yang sudah terkapar. Ia sadar sekarang, kemenangannya terasa hampa karena lawannya terlalu lemah. Ia telah mempersiapkan persenjataan lengkap untuk sebuah perang, hanya untuk menemukan bahwa musuhnya hanyalah seorang prajurit tak bersenjata yang sudah sekarat. Rasa puas yang ia cari tidak akan pernah ia temukan dengan cara menekan Reno lebih jauh ke bawah. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Dimas melongokkan kepalanya. "Nat, maaf mengganggu. Kamu baik-baik saja? Tadi di bawah saya dengar ada sedikit keributan." Nadira menarik napas panjang dan memaksakan seulas senyum. "Masuk, Dimas." "Tidak apa-apa. Hanya tamu tak diundang." Dimas masuk dan menutup pintu. Ia menatap Nadira dengan sorot mata khawatir. Ia bisa melihat jejak kelelahan di wajah perempuan itu, sesuatu yang jarang sekali terlihat. "Tamu itu, apa dia mantan suamimu?" tanyanya hati-hati. Nadira terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia merasa tidak perlu berbohong pada Dimas. "Ya, dia datang untuk meluapkan perasaannya, kurasa." "Dan kamu?" "Aku juga. Aku mengatakan semua yang perlu kukatakan," jawab Nadira. Ia menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan sedikit kerapuhannya terlihat. "Aku menang, Dimas. Aku membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Aku menghancurkan semua argumennya. Tapi anehnya, rasanya sama sekali tidak seperti sebuah kemenangan." Dimas menarik kursi yang tadi diduduki Reno, dan duduk di hadapan Nadira. Ia tidak mengatakan, "Sudah kubilang," atau menghakiminya. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku pikir dengan melakukan ini semua, aku akan mendapatkan penutupan," lanjut Nadira, suaranya melembut. "Aku pikir dengan melihatnya menyesal dan menderita, aku akan merasa lebih baik. Tapi ternyata tidak. Aku hanya merasa lelah." Dimas mengangguk perlahan, memahami. "Mungkin," katanya dengan suara yang tenang, "karena kemenangan sejati itu bukan saat melihat orang lain jatuh. Kemenangan sejati adalah saat kamu sadar kamu sudah terbang begitu tinggi, sampai kamu tidak peduli lagi apakah mereka jatuh atau tidak. Kamu tidak perlu lagi melihat ke bawah." Kata-kata Dimas terasa seperti sebuah kunci yang membuka sesuatu di dalam hati Nadira. Ia benar. Selama ini ia masih terus melihat ke bawah. Ia masih mengukur ketinggiannya dengan membandingkannya pada kerendahan posisi Reno. Ia masih menjadikan pria itu sebagai titik referensi, sebagai tolok ukur kegagalannya di masa lalu yang harus ia tebus dengan kesuksesan di masa sekarang. "Kamu sudah terbang tinggi, Nat," lanjut Dimas. "Lihat apa yang sudah kamu bangun. Kafe ini, butikmu, puluhan karyawan yang bergantung padamu, ratusan pelanggan yang menyukai karyamu. Itu semua tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua adalah tentang kamu." Nadira menatap sekeliling ruang kerjanya. Ia melihat papan perencanaan di dinding yang penuh dengan ide-ide untuk cabang baru.
Ia melihat penghargaan, pengusaha muda inspiratif, yang terpajang di rak. Ia melihat foto-foto karyawannya saat acara gathering yang penuh tawa. Semua ini adalah miliknya. Semua ini nyata. Dan semua ini ia bangun tanpa sedikitpun campur tangan Reno. Ia sadar bahwa dendam itu, keinginan untuk balas dendam itu, telah menjadi sebuah belenggu. Belenggu yang terus mengikatnya pada masa lalu, pada pria yang sama sekali tidak pantas mendapatkan tempat bahkan di sudut terkecil sekalipun dalam hidupnya yang sekarang. Konfrontasi tadi bukanlah penutupan yang sesungguhnya. Itu hanyalah babak terakhir dari sebuah drama usang yang melelahkan. Keputusan itu datang dengan sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Inilah penutupan yang sebenarnya. Keputusan untuk berhenti. Berhenti peduli, berhenti membenci, berhenti menjadikan Reno sebagai bagian dari ceritanya, bahkan sebagai seorang antagonis. Kamu benar, Dimas, kata Nadira, dan kali ini senyumnya terasa tulus dan ringan. Aku sudah terlalu lama melihat ke bawah. Sudah saatnya untuk fokus pada pemandangan di depan. Dimas tersenyum lega melihat perubahan di wajah Nadira. Nah, itu baru Nadira yang aku kenal, katanya. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan, dengan sengaja menarik Nadira kembali ke masa kini dan masa depan. Omong-omong soal pemandangan di depan, bagaimana kalau kita bicarakan rencana ekspansi ke Bandung? Aku punya beberapa data pasar yang menarik. Nadira tertawa kecil. Baiklah, tunjukkan datamu. Saat mereka mulai tenggelam dalam diskusi tentang bisnis, tentang masa depan, Nadira merasa energi positifnya kembali. Kekosongan yang tadi ia rasakan kini terisi oleh antusiasme dan harapan. Ia telah membuat sebuah pilihan. Ia memilih untuk melepaskan dendam, bukan untuk Reno, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia memilih untuk tidak lagi membuang waktunya pada bayang-bayang masa lalu. Ia memilih bahagia. Dan kebahagiaan itu, ia sadari, mungkin sudah ada di hadapannya selama ini, dalam wujud seorang rekan kerja yang baik hati dan masa depan yang terbentang cerah. 1 tahun kemudian, udara Bandung yang sejuk menyambut Nadira saat ia melangkah keluar dari mobilnya. Di hadapannya, berdiri cabang ketiga, NS Breu Bites, yang baru saja diresmikan seminggu yang lalu. Desainnya lebih modern, lebih berani, tetapi tetap mempertahankan kehangatan yang menjadi ciri khas kafenya. Tempat itu sudah ramai dikunjungi, menjadi buah bibir baru di kalangan anak muda Bandung. Bisnisnya tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Hidup Nadira telah berubah dalam setahun terakhir. Ia lebih banyak tersenyum, lebih banyak tertawa. Beban masa lalu yang pernah ia pikul telah benar-benar lenyap, meninggalkan ruang untuk hal-hal baru yang jauh lebih membahagiakan. Sudah siap? Reservasi makan malam kita jam 7. Suara Dimas membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan melihat Dimas berjalan menghampirinya, merapikan syal di leher Nadira dengan gerakan lembut. Hubungan mereka telah tumbuh melampaui sekadar rekan bisnis. Setelah hari konfrontasi dengan Reno, Nadira mulai membuka hatinya, dan Dimas dengan sabar ada di sana untuknya. Mereka adalah sebuah tim yang solid, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi saling menghargai, mendukung, dan visi masa depan yang sama. Sebuah kontras yang begitu nyata dari hubungan toksik yang pernah Nadira alami. Siap? Jawab Nadira sambil tersenyum, menggandeng lengan Dimas. Aku hanya sedang menikmati pemandangan ini. Pemandangan yang kamu ciptakan sendiri, tambah Dimas, tersenyum bangga. Mereka berjalan menuju mobil, berencana menikmati akhir pekan mereka di kota kembang itu. Saat mobil mereka melaju perlahan, menyusuri jalanan kota yang padat, mereka berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai. Sambil menunggu, pandangan Nadira berkeliling tanpa tujuan. Ia melihat hiruk-pikuk kota, para pedagang kaki lima, dan para pengendara motor yang tidak sabar. Lalu, matanya menangkap sebuah pemandangan di sudut persimpangan. Seorang juru parkir liar, dengan seragam rompi oranye yang sudah kotor dan pudar, sedang sibuk mengatur beberapa mobil yang keluar dari sebuah area pertokoan. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Ia bergerak dengan panik, meniup fluidnya dengan keras, dan sesekali berteriak pada pengendara. Seorang pengemudi mobil mewah membukakan kacanya dan tampak membentak si juru parkir.
Mungkin karena mobilnya tersenggol, atau karena hal sepele lainnya. Si juru parkir itu hanya bisa menunduk-nunduk, mengatupkan kedua tangannya di depan dada, sebuah gestur memohon maaf yang menyedihkan. Ada sesuatu yang akrab dari postur tubuh pria itu. Dari cara ia bergerak. Nadira menyipitkan matanya. Dan saat pria itu menoleh sejenak ke arah lampu jalan, jantung Nadira berhenti berdetak sesaat. Itu Reno. Tidak ada keraguan sedikit pun. Meskipun penampilannya sudah sangat berubah. Lebih kurus, lebih tua, dan sorot matanya yang dulu angkuh kini hilang sama sekali, digantikan oleh tatapan lelah dan kalah. Tidak ada Winda di sampingnya. Ia sendirian, berjuang di tengah bising dan kerasnya jalanan, hanya untuk beberapa lembar uang ribuan. Nadira menatap pemandangan itu. Setahun yang lalu, pemandangan seperti ini mungkin akan memberinya kepuasan yang dingin. Setahun yang lalu, ia mungkin akan menganggap ini sebagai puncak dari karma. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada benci, tidak ada amarah, tidak ada simpati, tidak juga ada rasa puas. Yang ada hanyalah sebuah rasa geli yang aneh. Betapa absurdnya kehidupan. Betapa ironisnya takdir yang ditulis sendiri oleh seseorang. Dan kemudian, tanpa bisa ia tahan, sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Bukan tawa mengejek atau tawa yang kejam. Itu adalah tawa yang tulus. Tawa yang lahir dari kesadaran penuh betapa jauhnya ia telah melangkah. Tawa yang mentertawakan betapa tidak pentingnya lagi semua drama masa lalu itu. Tawa pembebasan. Dimas menoleh padanya. Ada apa? Kenapa tertawa? Nadira menggelengkan kepalanya, senyum geli masih tersisa di bibirnya. Ia menatap Dimas, lalu ke jalanan di depan yang lampunya sudah berubah hijau. Bukan apa-apa, jawabnya ringan. Hanya teringat sesuatu yang lucu dari masa lalu. Cerita yang sudah tidak penting lagi. Ia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Masa lalu itu, pria di sudut jalan itu, sudah bukan lagi bagian dari dunianya. Ia hanyalah seorang figuran anonim dalam film kehidupannya yang megah. Mobil mereka melaju ke depan, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Nadira tidak menoleh lagi. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang, ke lampu-lampu kota yang mulai menyala, dan ke pria di sampingnya yang menggenggam tangannya dengan hangat. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan caranya sendiri. Dan ia, Nadira, sudah lama tidak menjadi penonton. Ia terlalu sibuk menulis babak-babak baru dalam ceritanya sendiri, babak yang penuh dengan cahaya, tawa, dan kebahagiaan yang ia pilih dan ia perjuangkan.